Sebelumnya ya terima kasih kepada Mang Yatno yang sudah memberikan fasilitas Zoom ini dan juga yang saya hormati ya Mang Kiai Hasan dan Mang alumni pesantren Nurul Imdad yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan yang merupakan muridnya Mama Abdullah bin Nuh, seorang pejuang ya yang seangkatan dengan Jenderal Sudirman, sekaligus juga seorang diplomat yang juga mendirikan pesantren Al-Ihya, pesantren Al-Ghazali maksud saya di Bogor ya, yang merupakan beliau mendapatkan gelar profesor dari Mesir ya, di bidang sastra Arab. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke halaman 81. Syekh Qadhi Iyad menuliskan berkaitan dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait tadi kemuliaan Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Nun. Ini ayat mutasyabihat. Sebagian ulama misalnya kalau Jalalain kan seringkali wallahu alam bimuradi. Tapi kalau kita baca penjelasan atau surah dari Al-Imran ayat 7 tentang ayat mutasyabihat dan muhkamat, maka hendaknya ketika memahami ayat mutasyabihat kita bisa mendapatkan maknanya dari ayat muhkamat. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat, kan gitu. Dalam surat Al-Imran ayat 7 ada ungkapan, ada sebuah simbol pernyataan dari Allah, dialah yang telah menurunkan kepadamu ya Muhammad, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun, di dalamnya terdapat ayat muhkamat. Hunna ummul kitab, ayat muhkamat ini merupakan ummul kitab, ibunya Al-Qur'an, induknya Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat, bagi ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ini yang jadikan landasan bagi kita ya, bahwa ketika memahami ayat mutasyabihat, karena tidak ada maknanya secara kebahasaan ya, dan sangat jarang yang mengetahui riwayat atau tafsir Nabi Muhammad hal ini, maka kita bisa mengaitkannya, menghubungkannya berdasarkan ayat muhkam yang memang berkaitan. Tadi sudah disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 7, ayat muhkam itu adalah ummul kitab, induknya Al-Qur'an ya. Jadi ada yang memahami ummul kitab itu makna-makna universal yang bisa dijadikan landasan bagi ayat-ayat yang belum jelas. Nanti dikaitkan berdasarkan hubungan antar ayatnya. Makna universal yang mana yang terkait dengan ayat mutasyabihat itu?
nanti berdasarkan ayat setelahnya atau ayat yang memang tidak hanya ayat setelahnya tapi juga ayat lain yang berkaitan dengan ayat setelahnya itu. Dan kita tahu para ahli tafsir menyatakan ya kelebihan Al-Qur'an itu kan bisa dilihat dalam berbagai perspektif, tetapi berdasarkan makna kebahasaan terlebih dahulu, makna riwayat atau tafsir bil ma'sur terlebih dahulu, baik tafsir bil ma'sur yang sampai kepada Nabi atau hadis-hadis yang mauquf ke sahabat atau tabi'in. Jadi sebagian ulama tafsir menyatakan bahwa tafsir bil ma'sur itu bisa disandarkan kepada meskipun sanadnya sampai hanya kepada tabi'in. Karena walaupun ini karena memang penulis kitab-kitab hadis itu rata-rata para tabi'in, yaitu di abad ketiga Hijriah ya. Nah, karena itu kita akan lihat apa sih makna nun itu kan gitu ya. Kalau secara filosofis sebelum kita maknai misalnya wal qalam. Wal qalam itu pena, pulpen, alat tulis. Kemudian wama yasturun dan apa-apa yang tertulis. Kalau dilihat secara filosofis, berarti kalau ada kolam berarti ada papan tulis. Kalau ada alat tulis berarti ada papan tulis. Kemudian wama yasturun dan apa-apa yang tertulis, artinya proses penulisan, adanya proses penulisan. Dengan demikian secara filosofis kembali, kalau ada al-qalam dan ada alat tulis dan papan tulis, jadi setiap alat tulis pasti memerlukan papan tulis kan gitu. Secara filosofis, dua hal ini itu bisa dipahami sebagai al-qalam merupakan sebagai alat tulis, dipahami sebagai isi terhadap papan tulis. Jadi al-qalam adalah isi, karena itu kemudian nun berarti kan tadi papan tulis bisa dipahami sebagai ruang, karena al-qalamnya dipahami sebagai isi. Jadi al-qalam merupakan isi karena sebagai alat tulis atau pulpen atau spidol atau komputer kan gitu. Maka nunnya itu adalah ruang. Nah, dengan demikian kita bisa pahami bahwa secara filosofis bahwa seluruh di dunia ini pasti ada substansi, ada ruang, kan gitu. Kemudian wama yasturun itu adalah sesuatu yang tertulis. Jadi dan apa-apa yang dituliskan. Ini merupakan kinayah atau bisa juga majaz mursal, adanya proses penulisan. Nah, jadi ada proses penulisan berarti ada kecepatan. Ada kecepatan. Jadi ada substansi al-qalam, ada ruang nun, wa ma yasturun, itu jadi kecepatan. Ini seakan memberikan sebuah pemahaman
pada kita tentang teorinya Albert Einstein. E sama dengan massa kali kecepatan kuadrat. Nah, itulah teori Albert Einstein. Itu salah satu makna yang bisa kita dekati secara filsafat sains, ya gitu. Jadi secara tidak langsung ini memberi, seandainya umat Islam membaca Al-Quran ini dengan berbagai perspektif, misalnya tadi dengan perspektif filsafat sains, seharusnya yang menemukan teori relativitas itu harusnya bukan Albert Einstein, tapi orang yang Muslim. Meskipun kita tahu bahwa Albert Einstein sangat religius dalam kehidupan, dalam tulisan-tulisannya ya, yang saya baca itu. Bahkan Albert Einstein bilang, saya mempercayai sesuatu kekuatan di luar kekuatan alam. Itulah yang ia maksud dengan kekuatan Tuhan. Dan kekuatan Tuhan itu pasti tidak berbilang. Banyak buku-buku yang menunjukkan religiositas Einstein. Baik, ini luar biasanya ya ayat Al-Quran. Tapi di sini konteksnya Syekh Qadhi Iyad ingin menjelaskan tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tadinya saya belum menemukan kata-kata majnun ya. Yang dasarnya saya nggak sempat mutola'ah. Tapi baiklah kita ikuti saja apa yang dipahami oleh para pendahulu kita tentang makna itu. Ma anta bi ni'mati rabbika. Engkau ya Muhammad terhadap nikmat Tuhanmu bimajnun, itu tidak gila. Apa sih terjemahan Kementerian Agama? Kalau kurang lebih seperti itu kalau nggak salah ya. Saya udah coba buka. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Oh iya, nah, itu. Saya sering kali kata, iya dosen-dosen saya itu sebaiknya kalau kita memahami Al-Quran, pahami dulu apa yang dipahami oleh pendahulu kita di tempat yang sama. Karena kita berada di Indonesia, maka saya seringkali membuka terjemahannya Kementerian Agama ya. Sehingga nanti ada kesinambungan pemahaman konteks keindonesiaannya gitu. Kenapa misalnya Kementerian Agama menerjemahkan itu ya, itu yang ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, tadi bahwa engkau Muhammad terhadap disebabkan nikmat Tuhanmu itu tidak gila tadi ya, artinya berkat Tuhan, karunia Tuhanmu engkau Muhammad bukanlah orang gila. Oh ya, saya lupa. Mohon maaf ini. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat karunia, baknya berarti bak sababiyah ya. Ya. Oke, berarti Kementerian Agama sangat lugawi dalam memahami ayat Quran. Disebabkan nikmat Allah, Nabi Muhammad tidak bingung kan gitu. Ya kemarin kita tahu bahwa banyak problem-problem dakwah yang menyebabkan Nabi Muhammad katakan kebingungan kan gitu. Dalam surat Wadduha itu ya. Bimajnun. Kenapa di sini majnun yang benar juga? Bisa juga depresi. Anda nggak depresi atau
tidak tidak apa, itu kan banyak sekali kan tuduhan-tuduhan orang Quraisy terhadap kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dituduh sebagai orang yang depresi, dituduh sebagai orang yang halu kan gitu ya. Sehingga Allah sangat perhatian, engkau enggak begitu ya Muhammad, ya. Jadi begitu dekatnya Allah kepada Nabi Muhammad dibanding kepada nabi-nabi yang lain. Gitu ya. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Apalagi dan sungguh bagimu itu ada pahala yang tidak terputus. Nah, ini yang terjemahkan oleh Kementerian Agama juga. Jadi di sini ada berapa taukid ini. Inna kemudian lam. Jadi ingin saking menunjukkan bahwa memang begitu banyak cercaan kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu orang yang halu, orang yang depresi, orang yang terlalu berbuat membuat-buat sesuatu, membuat bahwa dirinya yang hal-hal yang negatif, sehingga kemudian Allah berkali-kali di dalam ayatnya menghibur beliau gitu. Salah satunya dengan ayat ini, bahwa engkau akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Artinya sampai bisa juga dipahami bahwa dakwah Nabi akan selalu dilanjutkan sampai dunia ini berakhir, sampai hari kiamat gitu. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Lagi-lagi di sini ada dua taukid, inna dan lam, ya kan? Bahwa engkau Muhammad dalam memiliki akhlak, karakter azim. Azim di sini juga mubalaghah ya, yang sangat mulia ya. Jadi bukan mulia lagi, yang sangat mulia. Azim ya kan? Superlatif kan. Jadi begitu besarnya pujian Allah. Fasatubsiru wa yubsirun, dan engkau akan memberikan kabar gembira, wa yubsirun, dan mereka akan mendapat absara, mendapatkan kabar gembira. Kita lihat Kementerian Agama menafsirkan ini. Fasatubsiru wa yubsirun. Kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Basara ya, melihat. Kelak engkau akan melihat, dan orang-orang kafir pun akan melihat. Ya. Jadi di sini Allah menghibur Nabi Muhammad bahwa orang-orang kafir Quraisy pada saat itu pasti pada akhirnya akan memandang Nabi Muhammad sebagai orang-orang yang benar, kan gitu. Basyirah itu biasanya kalau dalam kamus kabar gembira ya. Kemudian atau di ayat yang lain juga begitu kan, seringkali kita baca ya. Jadi tapi saya kira Kementerian Agama tepat juga itu dalam konteks kebahasaannya, bahwa kelak mereka orang-orang Quraisy akan memandang engkau yang Muhammad sebagai orang yang benar, gitu kan. Engkau akan memberikan kabar gembira, dan mereka pun akan gembira. Bisa juga begitu ya, akan melihat kegembiraan itu ya. Tidak melihat kebencian kepada Nabi Muhammad, kan gitu. Bisa juga. Kalau dulu ustadz kita ya, guru kita di Nurul Imdad biasanya menerjemahkan Basyirah itu dengan terjemahan mata hati ya.
engkau akan melihat dengan mata hati. Nah, gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan ayat ini ya. Dan mereka juga akan melihat dengan mata hati. Artinya apa? Akan terhubung, ada konektivitas komunikatif sehingga akan terjadi kesamaan pandang antara Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, bisa juga begitu ya. Bi'ayyikumul maftun. Bi'ayyikumul maftun. Apa saya? Kita lihat terjemahan Kementerian Agama, bi'ayyikumul maftun terjemahkan dengan al-maftun, orang yang gila, sama dengan Masdun tadi ya. Siapa di antara kamu semua yang gila, kan gitu. Pak, engkau akan melihat siapa di antara kamu semua yang gila, atau mungkin ya, artinya ini baik berkaitan dengan ayat sebelumnya bahwa siapa di antara kita, antara Nabi Muhammad dan orang Quraisy yang sebenarnya depresi, yang sebenarnya halu, kan gitu. Kita akan lihat kan ya. Bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini sebenarnya kan ayat, jadi kan menurut Syekh Qudiyat, ayat ini begitu besar perhatiannya untuk Nabi Muhammad. Allah memberikan perhatian besar melalui ayat ini kepada Nabi Muhammad. Inna rabbaka huwa a'lamu, sungguh Tuhanmu dialah yang paling mengetahui biman dhalla, siapa yang bingung, siapa yang sesat, angsabili, dari jalan kebenaran, dari jalan Tuhan, dari jalan yang holistik. Wa huwa a'lamu, dan huwa dialah Allah a'lamu, paling mengetahui bil muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, jadi begitu, betul-betul menenangkan jiwa Nabi gitu. Jadi jangan berpandangan bahwa meskipun mereka banyak orang-orang kafir Quraisy itu, dan Nabi Muhammad itu masih sedikit yang masuk Islam, itu tetap bahwa beliau orang-orang, bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Fala tuti'il mukadzibin. Maka janganlah mentaati, janganlah ngikuti orang-orang yang mendustai engkau ya, atau mendustai ajaran Islam. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wadud ya, bersikap lunaklah. Waddu mereka bersikap lunak, laut tudhinu, kalau engkau tudhinu fayudhinun lah, kalau engkau kita lihat kemudian waddu law tudhinu fayudhinun. Jadi ya, mereka menginginkan, kalau menurut Kementerian Agama, waddu, mereka menginginkan, law tudhinu, engkau bersikap lunak, fayudhinun, sehingga mereka pun, orang-orang kafir Quraisy itu akan bersikap lunak. Udah dikasih tahu oleh Allah. Nah, tapi ya ini ingin menunjukkan bahwa saya kira keinginan orang-orang kafir itu sampai sekarang hampir sama ya. Kalau sekarang ada istilah Islam moderat ya. Jadi orang Islam disuruh toleransi, tapi giliran dia mayoritas
atau susah bertoleransi, itu yang seringkali terjadi. Ini kemarin lagi rame di Cilegon, di Banten, bahwa orang Kristen ingin mendirikan gereja, kemudian eh, mereka memberikan bantuan kepada warga, kurang lebih masing-masing warga dapat 1 juta, kemudian ngumpulin tanda tangan sebagai bukti bantuan, mendapatkan bantuan. Setelah mendapatkan tanda tangan, ya kan persyaratan mendirikan gereja kan kalau nggak salah kurang lebih 70 orang. Kemudian itu dibawa oleh orang gereja bahwa mereka sudah mendapatkan tanda tangan persetujuan pendirian gereja. Setelah itu kemudian orang Cilegon bilang, kami tidak pernah menandatangani persetujuan itu. Yang kami tanda tangani adalah tanda tangan penerimaan bantuan. Makanya rame itu. Jadi orang gereja tidak transparan mau mendirikan gereja, sehingga akhirnya orang Cilegon marah. Kenapa nggak jujur aja dari awal mau bikin gereja? Nanti kami akan tanda tangani juga, kan gitu. Makanya. Jadi itulah apa seringkali mereka ingin bersikap lunak, ya misalnya dengan cara memberikan bantuan, kan gitu. Waddu law tudhinu payudhinun. Tetapi Nabi Muhammad sudah diwanti-wanti oleh Allah. Mereka akan ingin bersikap seperti itu juga kepadamu gitu. Di Allah sudah ngasih tahu kepada Nabi Muhammad tentang sikap atau karakter para orang-orang kafir itu. Wala tutikul halafim mahin, ya. Yang kedua, juga Nabi Muhammad dikasih tahu oleh Allah, jangan mengikuti orang-orang yang banyak sumpah, mahin, lagi hina. Artinya itu tadi, berkarakter hina, berkarakter tidak jujur, berkarakter buruk, kan gitu, berkarakter negatif, kan gitu, sampai membawa-bawa sumpah, gitu. Hammazim masya'im binamim. Hammazim masya'im binamim, apa? Mencela, masya'in, berjalan-jalan, binamim, dengan membawa fitnah. Sebentar. Manna'in lil khairi mu'tadin asim. Banyak mencegah berbuat baik. Nah, itulah karakter orang-orang kafir, ya. Dia berusaha menghilangkan atau mencegah kebaikan, mu'tadin, mereka melampaui batas, asim, dan berbuat kerusakan, berbuat dosa. Apa? Kita lihat, kita langsung aja deh. Bagaimana Kementerian Agama menerjemahkan ini, baru kita perhatikan. Uzulim masya'im binamim, utulim ba'da dzalika zanim. Utulin, mereka bersikap kasar, juga selalu zanim, ya, lagi-lagi ini pakai sigat mubalaghah, sangat banyak berbuat jahat. Ya, Nabi Muhammad dikasih tahu karakter orang kafir. Angkana dza mali wa banin. Mereka itu berusaha mengumpulkan harta dan pengikut, banin, ya kan, anak pengikut. Mana tadi? Sudah ya, sampai angka nazamali wa banin idza tutla alaihi ayatuna, manakala dibacakan kepada Nabi Muhammad ayatuna, ayat-ayat kami, kata Allah, qala idza tutla alaihi, apabila dibacakan alaihi, kepada apa, orang-orang kafir, ayatuna, ayat-ayat Allah,
Qala, mereka akan menjawab orang-orang kafir itu, kekafiran itu kan gitu. Asatirul awwalin, itu adalah dongeng-dongeng awwalin yang dulu. Jadi sanasimuhu, nanti akan kami berikan tanda kepada mereka alal khurtum, belalai. Itu terjemahannya secara kebahasaan. Aqsamallahu ta'ala bima aqsama bihi min azimi qasamihi ala tanzihil mustafa mimma ghamasathu al-kafaratu bihi wa takzibuhum lahu wa anasahu wa basata amalahu biqaulihi muhsinan khitabahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bima aqsama bihi, dengan sumpahnya dari ayat ini, min azimi qasamihi, dengan keagungan sumpahnya, ala tanzihil mustafa, untuk memurnikan membersihkan hati Nabi Muhammad ya. Mimma gomasothu, gomasot di sini kita lihat artinya. Mohon maaf ini belum belum mutola'ah. Bima gomasothu, dengan yang ataba, yang sulit ya. Bima bima gomasothul kafaratu bihi, dengan yang yang meremehkan, yang diremehkan ya oleh orang-orang kafir. Ya, tadi bahwa Allah ingin memurnikan hati Nabi Muhammad agar tidak guncang, agar tidak berguncang, agar selalu berta'alluq kepada Allah dengan diberikan hiburan ayat-ayat tadi gitu. Begitu besarnya sayang Allah kepada Nabi Muhammad ya. Atau juga saking besarnya problem-problem dakwah Nabi Muhammad pada saat itu gitu. Sehingga mereka, orang-orang kafir, meremehkan, kemudian mendustakan Nabi Muhammad gitu ya. Wa takzibihim lahu kan, wa anasahu, dan Allah menghibur ya, memberikan kasih sayang, wa basatu amalahu, dan melapangkan harapan-harapannya, bikaul muhsinan, dengan baik, muhsinan hitabahu, padahal dengan ihsan, hitabahu konteksnya, hitabahu komunikannya. Jadi dengan gaya yang menghibur, yang membuat dengan cara yang baik, penggunaan konteksnya ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, engkau Muhammad bukan orang, disebabkan nikmat Tuhanmu itu tidak halu, tidak depresi. Jadi kita di sisi lain bahwa kita kalau ketika depresi hendaknya selalu ingat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat kebaikan-kebaikan alam ini, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di alam ini. Wa hadhihi nihayatul mabarra fil mukhatabah wa ala darajatil adab fil muhawarah. Mabarrah, barra itu kebaikan ya, fil mukhatabah, dalam mukhatabah, lawan bicara,
ini adalah merupakan tingginya kebaikan Allah dalam mengajak Nabi Muhammad sebagai lawan bicara, wa ala darajatil adabil muhawarah, dan derajat etika yang tinggi bil muhawarah dalam dalam pembicaraan. Tsumma a'lamahu bima lahu indahu min na'imin daimin. Kemudian Allah memberikan bima lahu indahu min na'imin daimin, dengan nikmat-nikmat yang kontinu, wa sawaba ghairu munqati, dan pahala yang tidak terputus, la ya'khudhu addun, yang tidak terbilang, ya, wala yumtanu bihi alaihi, dan apa ya, wala yumtanu, yang pokoknya yang tidak, wala yumtanu bihi imtanna, pokoknya nikmat-nikmat Allah itu tidak akan imtanna, yang kuat, matin, ya. Nanti mudah-mudahan ada tambahan makna dari mangke yang lain. Di semua ayat-ayat tadi itu begitu besarnya peran kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad, hingga kemudian faqala, dengan firman-Nya, wa inna laka la ajran ghairu mamnun, dan sungguh bagimu ya Muhammad itu sungguh memiliki pahala yang tidak terputus. Mungkin penafsirannya masih mohon maaf ini masih panjang, ya. Summa asna alaihi mimma. Saya kira karena udah jam 6:37, mudah-mudahan nanti sampai ayat yang ketiga ini, ya, wa innalakal ajran ghairu mamnun. Kesimpulannya, begitu besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad, sehingga Allah memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad melalui ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini juga bisa dijadikan sebagai ayat-ayat konseling, saya kira, ya, karena kita tahu artinya secara makna bisa dijadikan ibrah, juga secara lafaz mungkin bisa sering kita baca, gitu, agar mukjizatnya secara lafaz bisa terserap ke dalam jiwa kita menjadi obat, dan secara makna bisa kita kembangkan untuk mendapatkan inspirasi hidup ke depan, sehingga yang depresi menjadi gembira, menjadi dekat dengan Allah, akan lebih tenang jiwanya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira nanti akan dapat masukan dari teman-teman mamang kiai alumni Pesantren Nurul Imdad. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.